Pak Ustadz. Aturnuun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ibadallahi usini wa iyyakum bitaqallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua perjuangannya, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah, diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, sehingga kita kelak mengharapkan husnul khatimah di akhir hayat kita nanti insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang sikap manusia terhadap turunnya Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang apa? Sikapnya orang-orang yang beriman. Kita bahas dari ayat 1 surah Al-Baqarah sampai ayat ke-5. Tasih kemutan nggih, Pak? Tasih kengetan nggih? Sudah lupa nggih? Kita ingat sedikit, kita kembali sedikit bahwa yang pertama Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah adalah sikapnya manusia terhadap wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Dan Allah gambarkan pertama kali adalah sikapnya orang-orang yang beriman, sikapnya orang-orang yang bertakwa, yang kemudian Allah sampaikan pertama nama Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya sampai ayat kelima. Orang-orang bertakwa itu orang yang beriman dengan yang gaib, menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan atau membayar infak, ya, menginfakkan sebagian hartanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan beriman kepada yang diturunkan sebelumnya, dari yang sebelumnya atau yang sesudahnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun yang sebelumnya. Wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka yakin. Dan itu kemudian ditutup dengan ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama di dalam surah Al-Baqarah Allah menggambarkan karakteristik orang yang beriman kepada kitabnya, terhadap wahyu Al-Quran, sikap-sikapnya seperti apa, dan Allah gambarkan adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk dari orang yang beriman tersebut, yang meyakini Quran dengan sebaik-baiknya, yang kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta kita, dan meyakini tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun yang sebelumnya. Dan pembahasan kita berikutnya adalah sikap orang kafir terhadap Al-Quran, yang kemudian diabadikan oleh surah Al-Baqarah, oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-6 dan ayat ke-7. Maka kita lanjutkan pembahasannya ayat ke-6 dan ayat ke-7 surah Al-Baqarah. Nanti Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau yang bawa Al-Quran mushaf bisa sambil buka mushafnya.
Kalau yang di HP ada Quran digital, silahkan sambil dibuka Quran digitalnya. Surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 insyaallah kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-6 Allah menyampaikan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalimatnya indah sekali bahasanya, dengan bahasa yang sungguh luar biasa. Nah, cobi panjenengan nanti perhatikan di ayat ke-6 itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sawa'un 'alaihim. Orang-orang kafir itu sama saja, Pak. Orang-orang kafir itu sama saja. Sawa'un. Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu tajwid, sawa'un itu hukum bacaannya napa, Pak, Bu? Mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah. Hukum bacaannya napa? Mad jaiz atau mad wajib. Sawa'un ya, itu kan mad tabi'i yang ketemu dengan hamzah dalam satu kata, maka hukumnya disebut napa? Mad wajib. Kalau mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kata, itu mad jaiz. Tapi kalau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, itu namanya mad wajib. Mad wajib, panjang yang bersifat wajib, muttasil. Panjangnya berapa harokat, Bapak Ibu sekalian? Berapa harokat? Mad wajib itu berapa harokat? Pinten? 6. Terus berapa lagi? 4. Berapa lagi? Paling panjang 6, enggak ada yang 7, Bu. Apa 8? Enggak ada ya? 8 harokat ngoten lho, Bu. Dawa temen 8 harokat. 6, 5. Terus berapa lagi? 2. Ya. Bapak Ibu sekalian, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu panjangnya hanya 4 atau 5 saja, maksimal 5. Di dalam qiraat yang kita baca, Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariqah atau jalur Syatibiyah, itu mad jaiz dan mad wajib itu kalau ndak 4 ya 5, maksimal 5 harokat. Jadi tidak bisa dibaca 6 ya. Innal ladzina kafaru sawa'un, 5 harokat. Sawa'un ya. Unnya itu bisa ke 5 bisa ke 6 nya, asal baca tempo bacaannya cepat, itu ke 6. Kalau tempo bacaannya pelan, ke 5. Jadi Bapak Ibu sekalian, mad jaiz dan mad wajib itu dibaca berapa? Kalau tidak 4 harokat, nggih 5 harokat. Boleh enggak 6 harokat? Boleh saja. Tapi jenengan nek mau membaca 8 harokat juga enggak apa-apa, Pak. Jenengan mau membaca 8 harokat juga enggak apa-apa, Bu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan ini 8 harokat, ini 6 harokat, itu enggak ada. Tidak mengajarkan secara diroyahnya. Diroyah niku napa? Teorinya. Tapi secara riwayatnya diajarkan. Iki lho nek panjangnya semene gitu. Itu 5 harokat. Ini 4 harokat itu. Secara ngajinya diajarkan, tapi tidak, teorinya tidak diajarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sawa'un itu mad yang mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan huruf
zah dalam satu kata, maka itu disebut mad wajib. Panjangnya kalau ndak 4, 5 itu saja. Hanya itu saja, Pak. Jadi tidak dibaca 6 harokat, terlalu panjang kalau 6 harokat. Yang boleh dibaca 6 harokat itu hanya mad lazim, mad arid lis sukun, mad badal boleh dibaca 6 harokat. Ya, mad lazim, mad arid lis sukun, mad badal itu boleh dibaca 6 harokat. Tapi selain dari itu maksimal hanya 5 harokat mad wajib, mad jaiz. Ngeten nggih? Boleh 4. 2 boleh ndak? 2 harokat boleh ndak, Pak? Secara ilmu boleh saja. Boleh saja. Itu. Boleh saja secara keilmuan itu dibaca 2 harokat boleh saja. Tapi nah ada tapinya. Menjadi tidak sempurna, tidak maksimal. Maka kalau bisa dan diusahakan dibacakan secara maksimal. Kalau mad wajib ya dibacakan 5, mad jaiz bacakan 5. Ngoten nggih, Pak? Kecuali memang nafasnya senggal-senggal sudah tidak mampu, maka ndak harus 5, ndak apa-apa. Tapi pada prinsipnya semaksimal mungkin dibaca secara maksimal, sebisa mungkin dibaca secara maksimal. Ngoten nggih? Maka ayat ke-6 surah Al-Baqarah nggih, innal ladzina kafaru sawaun, niku nggih, sawaun itu mad jaiz, mad tabi'i atau mad asli yang ketemu dengan hamzah ya, dalam satu kata itu disebut mad wajib. Coba bareng-bareng nggih. Nanti saya penggal ya, innalladzina kafaru sawaun. Ya. Nanti kita ulang dari sawaun. Oke. Nanti kita baca coba bersama-sama, saya baca panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu kalau misalnya belum bisa sekali nafas. Kalau bisa sekali nafas lebih bagus. Lebih bagus sekali bacaan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kalau bisa sekali nafas itu malah lebih aman karena insyaallah maknanya tidak akan terpotong. Nah, tapi kalau misalnya terpaksanya demikian, ya berhentinya di sawa'un 'alaihim, diulang dari sawa'un 'alaihim, insyaallah maknanya lebih aman. Bapak Ibu sekalian, nah ini ada ya, sawa'un itu 5 harokat maksimal kita bacakan. Di dalam Thariqah Syatibiyah itu maksimal 5 harokat, tidak sampai 6 harokat. Jadi mad wajib itu tidak sampai 6 harokat, hanya sampai 5 harokat saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu ada mad tabi'i atau mad asli, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad badal, ada mad lazim. Ngaten nggih? Banyak sekali mad itu. Yang kadang-kadang kita mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak. Jane iki maksudnya Gusti Allah ki ngopo gitu ya.
Kok ndadak ono sing panjangnya 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, ngoten kan? Ya, kenapa enggak begitu? Kenapa enggak dibikin 2 harokat saja bacaan Quran itu? Apa 1 harokat semua enggak panjang-panjang gitu kan? Ya. Bapak Ibu sekalian, setiap kalimat di dalam Quran termasuk panjang harokat itu ada maknanya, ada takkidnya, penguatannya. Maka semakin panjang biasanya ada penguatan makna ketika masuk pada mat-mat yang tadi itu, mat jaiz, mat wajib, itu ada penguatan makna Bapak Ibu sekalian. Maka dalam kalimat ini sawaun yang kemudian dilakopkan kepada orang-orang kafir itu menunjukkan bahwa orang kafir itu sama saja. Apanya yang sama? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dikasih nasihat atau tidak dikasih nasihat ya sama saja, tetap saja tidak beriman. Itulah ciri orang kafir. Sawaun itu maknanya sama, plek jiplek plek plek gitu, nggak ada bedanya. Ibarat kata kalau misalnya jenengan punya apa namanya buah ya, semangka misalnya gitu kan, itu ditaruh terus diiris jadi 2, itu sisi kanan dan kirinya itu sama saja, plek jiplek sama. Yang kemudian memunculkan makna tadi itu bahwa orang kafir itu tidak ada bedanya. Ketika dikasih nasihat atau tidak dikasih nasihat ya sama saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya. Jadi enggak ada bedanya. Orang kafir itu tidak berubah, dinasihati ya tetap sama, tidak dinasihati sapa meneh itu tambah ndadra gitu. Nah, itu makanya bahaya orang kafir itu sangat luar biasa. Nah, kenapa kemudian orang kafir kok demikian? Dia hatinya itu tidak ada perubahan seperti itu perilakunya. Karena di ayat berikutnya sudah Allah sampaikan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Di situ Allah sudah menyampaikan secara langsung jawaban kenapa orang kafir itu sama karakternya. Kenapa sama? Allah sudah langsung kasih jawabannya di situ. Karena apa? Telah dikunci. Ya, ini fi'il madhi, sesuatu yang sudah lampau, kata kerja yang sudah lampau. Khotama itu sudah terjadi, sudah dikunci dulu baru kemudian dikasih nasihat yang nggak bisa. Maka tidak heran ketika kemudian orang-orang kafir itu dia bebal. Ya, orang kafir itu kan apa? Bebal. Bebal itu apa Pak? Bebal itu bukan hanya keras kepala. Kalau orang mengira keras kepala itu adalah hal yang paling buruk, ada yang lebih buruk dari itu Pak. Napa? Keras hati. Keras kepala itu hanya dalam ranah kognitif. Kalau dalam ilmu psikologi niku, pikiran kepala itu ranahnya kognitif Pak. Bisa nggak dirubah cepat? Bisa saja. Kalau hati ya ranahnya adalah afektif, perasaan. Ini yang tidak bisa dirubah secara cepat, perasaan. Kalau pikiran itu bisa dirubah cepat, itu bisa. Tapi kalau perasaan, hati itu tidak bisa, sulit gitu. Apalagi perilakunya. Kenapa? Perilaku itu gambaran dari isi hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Allah sudah menyebutkan khatamallahu ala qulubihim, karena hatinya sudah dikunci dulu. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, karena hatinya sudah dikunci, lalu kemudian pendengarannya juga tertutup dan penglihatannya juga sudah terhijab semuanya. Ya, maka kemudian mereka tidak bisa mengenal kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengakhirkan kalimatnya walahum adzabun azim, dan bagi mereka, untuk mereka semua adalah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih yang disebabkan oleh tertutupnya hati itu, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, betul sekali kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baiknya kehidupan kita itu dari baiknya hati kita, Pak. Kalau hati kita baik, insya Allah kehidupan kita berproses menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau hati kita belum baik, maka sulit kehidupan kita menjadi baik. Maka betul saja
hati itu menjadi corong sekaligus menjadi akar kita. Kalau hatinya bagus, insya Allah bagus semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk mari kita berusaha selalu untuk fathul qulub, membuka hati kita. Tapi jangan hanya sekedar membuka hati, Pak. Kita itu harus layyinul qulub, melembutkan hati kita, Pak. Kenapa harus hati kita lembut? Karena dengan hati kita yang lembut itu, Pak, Bu, insya Allah kita akan bisa berhusnudon kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian hati kita keras, jangankan kita menerima orang lain, jangankan kita menerima kebaikan dari orang, memandang kebaikan orang lain pun sudah sulit itu. Ketika memang hati kita keras. Tapi kalau hati kita layyin, hati kita lembut, kita sulit untuk melihat keburukan dari orang lain. Sebaliknya, justru kita akan lebih mudah melihat kebaikan dari orang lain, Pak. Kita tidak akan fokus kepada keburukan-keburukan, tapi kita akan fokus pada kebaikan-kebaikan. Maka konsekuensi dari hati yang lembut itu akan panjang sekali dalam kehidupan kita. Maka kita belajar yuk, Pak, untuk melembutkan hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang lembut. Dengan hati yang lembut tadi, kita mudah mencari kebaikan dari orang lain, dan kemudian kita mudah untuk melihat keburukan dalam diri kita. Kalau hati kita keras, sebaliknya kita akan mudah melihat dari orang lain yang sisi negatif-negatifnya, sekaligus kita sulit untuk melihat keburukan kita. Kita selalu menganggap kita itu baik, kita selalu menganggap kita itu sudah luar biasa ibadahnya. Maka kemudian penting sekali kita untuk menjaga hati, menjaga hati dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu kafir, Pak, Bu? Kafir niku jane napa to, Pak? Menutup, tertutup. Ya, kafir itu ya itu, menutupi atau tertutup, itu kafir. Kalau secara bahasa ya memang demikian. Kalau secara istilah ya menutupi dari apa? Dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang kafir atau kafir yang kemudian disebutkan oleh para ulama. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi kami sampaikan kajian ini di di Kebaon, dan ada yang bertanya, kafir dan ahlul kitab itu sama atau tidak? Kafir dan ahlul kitab niku sama napa mboten, Pak? Di dalam Quran itu ada yang disebutkan ahlul kitab. Di dalam Quran itu ada yang menyebutkan ahlul kitab. Di surah Al-Bayyinah, surah banyak itu disebutkan ahlul kitab itu. Ya. Menurut jenengan ahlul kitab niku napa, Pak? Tahu enggak ahlul kitab? Napa? Ahlul kitab itu apa, Pak? Orang yang diberi pemahaman tentang kitab Injil, Taurat sebelum Al-Qur'an. Itu adalah ahlul kitab. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ahlul kitab hari ini ada apa enggak? Seharusnya apa, Pak? Seharusnya tidak ada nih. Yang ada adalah Al-Quran. Karena ini konsekuensinya nanti panjang sekali, Pak. Karena tadi ditanyakan di sana itu apakah beda ataukah sama antara kafir dengan ahlul kitab. Nah, kalau di dalam ahlul kitab, tidak yang kemudian disebutkan di dalam Quran, kafir dan ahlul kitab itu beda. Kalau konsep ahlul kitabnya sesuai dengan Quran. Kenapa? Kalau ahlul kitab yang disebutkan di dalam Quran itu adalah ahlul kitab pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, ya, pengikutnya para nabi-nabi yang saleh, itu ahlul kitab. Pengikutnya kitab Injil yang memang asli dan masih asli,
pengikutnya Zabur, Taurat, itulah ahlul kitab. Nah, sementara kalau kemudian kafir itu memang didefinisikan banyak para ulama, kafir ya memang orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ahlul kitab beriman tidak sama Allah? Beriman, Pak. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Percaya tentang Allah, keesaan Allah, dan bukan hanya percaya tetapi mengamalkan tentang keesaan Allah itu sendiri. Maka nanti di dalam pembahasannya para ulama menjelaskan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Maka Bapak Ibu sekalian, ini penting kami sampaikan bahwa ahlul kitab dan kafir itu kalau menurut pemahaman Quran tentu berbeda. Karena ahlul kitab zaman dahulu dan hari ini sudah tidak ada ahlul kitab itu, Pak. Dan kenapa kemudian saya sampaikan tadi konsekuensinya itu panjang sekali? Karena ada orang-orang yang hari ini masih memaknai, ngapunten sangat, orang-orang non muslim itu sebagai ahlul kitab. Konsekuensinya apa, Pak? Kalau panjenengan mau menikah dengan mereka boleh. Jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu mau menikah dengan ahlul kitab boleh saja, Pak. Boleh. Sah enggak nikahnya? Sah. Boleh saja. Dalam surat At-Tahrim itu banyak dijelaskan. Dan beberapa surat-surat yang lain terkait nopo? Terkait menikahnya seorang muslim dengan ahlul kitab. Tapi yang jadi masalah adalah hari ini mayoritas ulama sudah menyampaikan tidak ada ahlul kitab. Maka konsekuensinya nopo? Tidak boleh kita menikahi mereka. Mereka itu siapa? Yang mengaku ahlul kitab tapi tidak sesuai dengan ahlul kitab. Dari kaum Nasara, Yahudian, Majusian. Maka ngapunten, orang non muslim itu bukan tersebut di ahlul kitab. Karena ada sebagian orang, sebagian yang ngapunten, anaknya para kiai-kiai itu, sebagiannya yang pernah kami ketemu itu dan pernah diskusi dengan mereka, itu menyebutkan orang-orang non muslim, ngapunten, yang agamanya Kristen, Katolik, termasuk Hindu, itu adalah ahlul kitab. Dan bukan hanya mengatakan itu saja, tapi beliau menikah dengan mereka. Beliau menikah dengan mereka. Padahal ngapunten, dia anak kiai, nikah dengan orang Hindu. Sah enggak nikahnya? Sah enggak nikahnya, Pak? Sah napa mboten? Tidak sah. Karena pernikahannya tidak sah, otomatis hubungannya adalah hubungan perzinahan, kan? Hukumnya menjadi haram. Anak yang dihasilkan, anaknya tidak haram. Iya. Anaknya tidak haram. Masa anaknya jadi anak haram, kan? Itu kan istilah saja, kan? Anak haram itu. Hubungannya haram, prosesnya haram. Anaknya tetap halal, manusia, kan? Ya, tetap halal. Nah, dan konsekuensi nanti kalau misalnya perempuan menikah, maka dia tidak boleh disematkan nasabnya kepada ayahnya, kan? Maka fulanah binti fulanah, ibunya nggak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Lah ketika nanti nikah kan aneh jadinya, kalau kok bintinya fulanah ke ibunya bukan ke ayahnya. Ya memang seperti itu, Pak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tadi kenapa kemudian kami sampaikan itu? Ya karena tadi sebelum di sini ditanyakan perbedaan antara kufur atau kafir dengan ahlul kitab, yang itu sering kalau di dalam surah Al-Bayyinah itu kan, nyambung. Nanti silakan panjenengan baca surah Al-Bayyinah, itu ada dua terminologi tadi itu, ada dua istilah, kafir itu di situ ada, ahlul kitab juga ada. Dari bedanya apa? Ya kalau memang terminologi Quran, bahasa Quran, ahlul kitab dan kafir kan beda.
Tapi kalau kemudian menurut hari ini nggak ada lagi ahlul kitab, maka sudah jelas bahwa karena tidak ada ahlul kitab, maka hari ini orang-orang yang disebut ahlul kitab sama dengan kafir. Kan ngoten. Ahlul kitabnya hari ini adalah siapa? Siapapun orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariatnya sudah berubah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi perlu kita sampaikan, di tengah kondisi masyarakat kita hari ini, anak-anak muda kita hari ini yang belajar seneng ngajinya itu dengan online di TikTok dan di Instagram, yang seringkali yang menyampaikan ngapunten banyak salahnya. Kalau kita perhatikan dan kami perhatikan, bukan berarti kami itu ya pinter banget itu ya enggak. Kita sama-sama belajar, Pak Bu. Tapi banyak kasus kami perhatikan orang-orang yang ceramah di Instagram, di TikTok yang viral-viral itu banyak salahnya dalam pembahasan fikih. Dan itu perlu kami luruskan. Terutama di Majelis Ulama Indonesia, karena memang kewajibannya adalah untuk meluruskan yang salah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan memiliki anak-anak yang masih muda hari ini, kalau ngaji itu diupayakan, kalaupun ngajinya online itu dipastikan siapa yang ngajar gitu, keilmuannya bagaimana gitu. Kalau sekarang anak-anak hari ini kan lebih seneng lihat yang short video-video potongan itu loh Pak Bu, nggih kan? Video-video potongan gitu kan, kadang ada ceramah, orang ceramah kita nggak tahu backgroundnya apa, kita nggak tahu bagaimana orangnya gitu kan, keilmuannya di mana, ceramah apa gitu kan, orang kemudian lihat oh bagus ini gitu. Nah nanti standarnya ketika misalnya ngomong sama temen-temennya, oh itu di TikTok kan kata ustadznya gini gitu. Itu hati-hati Pak. Ya kalau benar, kalau salah gimana? Dan di TikTok itu sulit untuk difilter Pak Bu. Di Instagram itu sulit untuk difilter. Di YouTube itu sulit, di sosial media itu sulit Pak Bu. Maka kalau panjenengan punya anak yang masih remaja, seneng main Instagram, TikTok, YouTube, itu diperhatikan. Apalagi kalau yang ngaji-ngaji itu ya diperhatikan siapa yang menyampaikan. Karena kalau salah nanti berbahaya sekali Pak. Salah itu berbahaya. Nanti ketemunya ngapunten ya, ketemunya jadi orang-orang yang bahaya dalam pemikiran agamanya. Wis dosa nggak apa-apa, nanti bisa istighfar gitu. Jadi banyak loh ustadz yang kemudian di TikTok itu, yo kita nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa, nanti kan tinggal istighfar saja gitu. Lah yo nek istighfarnya diterima, kalau tidak diterima gimana? Kan ngoten Pak. Dan itu banyak terjadi, para narasumber ustadz-ustadz yang ceramah itu di sosial media itu banyak begitu, menormalisasi dosa. Ini bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, balik lagi tadi, kalau panjenengan punya putra-putri yang remaja senang main TikTok, YouTube, Instagram dan seterusnya, maka kalau belajar agama pastikan yang benar-benar kredibel ya. Karena kami banyak menemukan orang-orang yang ceramahnya itu yang ngawur sebenarnya, tapi herannya kok ya pengikutnya banyak gitu loh. Jadi sementara yang ceramahnya kadang lurus-lurus itu malah pengikutnya sedikit gitu. Itu ya begitulah. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian bahaya sekali? Karena kemudian kami ingatkan hadis Nabi SAW yang ini sudah disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari Pak. La taqumu sa'ah hatta ta'khudhu ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafaris war rum, faqala wa minan nasi illa ulaik. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Faqila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kafarisi war rum, apakah seperti Persia dan Romawi? Faqala wa minan nasi illa ulaik. Ya. Beliau menjawab, ya selain mereka lalu siapa lagi gitu. Dan dalam hadis yang lain ini menjadi cambuk untuk kita Bapak Ibu sekalian, bahwa seringkali ketika kita bicara tentang kekafiran itu,
seringkali kita sekarang itu halus banget Pak masuk kepada jalur-jalur kekafiran itu. Barangkali kita nggak secara frontal, tahu-tahu jenengan tidak beriman, tahu-tahu jenengan mengatakan misalnya, oh Gusti Allah nggak ono misalnya gitu. Mungkin tidak demikian Pak, mungkin tidak demikian Bu. Jenengan masih yakin kalau Allah itu adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Jenengan yang ibadah, tasih sholat, tasih puasa dan lain sebagainya, tasih maca Quran. Tapi banyak barangkali ada amalan kita yang sedikit demi sedikit menghantarkan kepada jalannya orang-orang kafir itu. Maka sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 2669, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la atba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Nabi SAW menyampaikan, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nabi menyampaikannya Bapak Ibu sekalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maknanya apa? Alon-alon. Ini prediksi Nabi Pak Bu, bahwa nanti umatku akan mengikuti orang-orang sebelumnya itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Alon-alon maknanya pun Pak Bu, maknanya itu alon-alon halus banget. Tahu-tahu jeglong, nanti termasuk bagian orang-orang kafir. Laisa minal muslimin walakin minal kafir. Lalu kemudian Nabi juga melanjutkan, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la atba'tumuhum. Andaikan kemudian mereka itu masuk kepada lubang dhab, itu lubang ya dimaknai lubang semut karena sempit banget ngoten nggih. Ya pasti juga akan ngikut gitu loh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Nabi menyampaikan faman. Ya siapa lagi? Maknanya apa Pak Bung? Nabi sudah menyampaikan dengan kalimat takkid yang begitu kuat. Kalimat takkid yang begitu kuat bahwa umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di kemudian hari yang barangkali hari ini Pak Bu itu akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta perilaku-perilaku orang kafir yang kita tidak sadari dan akhirnya nanti menjerumuskan kita kepada apa? Kepada kekafiran. Contoh napa Pak Bu? Perilaku-perilaku yang kemudian menghantarkan kita mengikuti perilakunya orang-orang kafir. Contoh apa Pak? Napa? Ulang tahun, tahun baruan, ulang tahun, terus napa malih Pak? Napa Pak? Yang sering dan lumrah terjadi yaitu Pak, perayaan ulang tahun, tahun baru, napa? Valentine. Oh, Valentine, nggih Valentine. Itu Valentine. Istilahnya Valentine nggih. Ya. Perayaan Valentine 14 Februari. Gitu? 14 Februari. Perayaan tahun baru itu bagian dari hal yang demikian Pak. Belum lagi yang lain-lainnya. Saya pernah Pak, ketika kami belajar di Jogja itu waktu S1, saya ingat betul ada satu dosen kami
yang mengajar mata kuliah Kristologi, Pak. Jadi kami belajar mata kuliah wajib namanya Kristologi, itu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Kristologi itu. Namanya beliau Pak Rajiman. Beliau orang Jogja. Beliau dulu pernah jadi pendeta dan bahkan pernah mau disekolahkan ke Vatikan. Kalau tidak salah begitu ceritanya. Terus kemudian beliau mu'alaf gitu. Beliau ngajar mata kuliah Kristologi di tempat kami dulu, belajar S1 itu. Saat itu diajari beliau mata kuliah Kristologi tentang apa? Bagaimana misionaris secara sistem itu menjauhkan umat Islam dari sumber agamanya, yaitu Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu halus banget. Napa contohnya? Cobi Pak Bu, nek putranin jenengan sing tasih enem jal tekoki seneng nonton drama Korea mboten? Seneng banget. Wah, seneng banget. Seneng nonton drama Korea napa mboten kinten-kinten? Cah enem seniki seneng nonton napa mboten Pak Bu? Rata-rata drama Korea seneng kan? Sampai berepisode-episode ditontoni kabeh niku lho Pak. Gumun kula niku, sak senenge ngoten niku. Gumune meneh nek pengajian Maulid Nabi yo teko Pak. Nderek pengajian Maulid Nabi nderek, terus kemudian pas mahalul qiyamis kaya ya ngoten nggih. Biasa kan nek pengajian Maulid Nabi kadang wonten mahalul qiyame kan nggih. Wonten sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kayaknya kok ya gitu. Tapi bali-bali nontonnya napa? Drakor. Lah piye ngoten lho Pak. Pripun Pak nek ngoten niku? Nek jenengan misalnya sing seneng maulidan mahalul qiyam pun sallallahu tala'al badru alaina min thaniyadil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Jenengan wis grentes nek kondur niku ya maos sejarah Nabi ngoten lho. Lha mahalul qiyam lek grentes-grentes nganti nangis bali-bali kok nonton drakor iku lah. Itu pripun Pak Sobi Pak? Aneh gitu loh Pak. Lah itu kan bagian dari cara napa? Menghindarkan generasi muda kita dari Quran dan hadis. Seneng ngaji drakor tinimbangi ngaji Quran. Dan itu termasuk agenda setting nek dalam ilmu kristologi niku masuk agenda settingnya mereka Pak. Jal nek konser ngapunten tiketnya 150 war-waran barang ngono lho Pak. War niku lho. Tumbas tiketnya dadak online. Kapasitas tribun 60.000. Tiket harga 150.000 dalam waktu 2 hari ludes. Jal nek misalnya masjid membuka pembangunan 1 kupon 50.000, dibutuhkan 1.000 kupon nganti sebulan sak tahun iso ora ludes-ludes nggih mboten Pak Bu. Untuk beli tiket konser itu sudah luar biasa. Dan ironisnya ketika kemudian lihat sing konser itu siapa yang nonton, iyo rata-rata nek wedok ya kerudungan,
Yang lanang ya muslim, ditanya kok anu seneng nonton konser nggih, salat ora? Iya, kita tetap menjaga salat. Masyaallah. Gimana Pak nek ngoten Pak? Maka balik ketika hadis Nabi yang menyampaikan tadi itu dengan takkid yang begitu kuat, itu sudah terjadi. Wah, nek jenengan maos hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman wis ketoke do wedi tok Pak. Estu Mbak. Takut, kenapa? Banyak sekali hal-hal yang kemudian membuat kita itu jadi aduh prepon generasi ini muda kita itu. Gimana diri kita itu loh Pak. Ngendikone Nabi itu begitu, syibrin bi syibrin, dzira'an bi dzira'in. Halus banget loh Pak. Halus banget, seolah-olah ini bukan perilakunya ngapunten, tidak mengikuti perilakunya orang kafir, ternyata kemudian kita mengikuti perilakunya orang kafir. Dan anak muda kita jatuh yang seperti itu Pak Bu. Ngapunten, kami pernah melakukan survei dengan teman-teman yang lain, mahasiswa-mahasiswa itu ngapunten yang muslim, agamanya Islam, ketika ditanya ngapunten sekali, terutama yang perempuan-perempuan, pernah nggak berhubungan badan? Pernah. Kenapa bisa kok kamu berhubungan badan sebelum menikah? Rata-rata nopo? Efek dari tontonan-tontonan niku lho Pak. Karena kalau di drakor kan ngapunten, banyak sekali tontonan-tontonan yang vulgar seperti itu. Akhirnya nonton bareng, terus kemudian kesetrum, terjadilah yang seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, betul saja sabda Nabi SAW, dan ini harus kita hati-hati betul Pak tadi. Hadisnya Nabi SAW menyatakan demikian, shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in. Itu sudah, dan itu terjadi betul. Dan saya jadi kemutan pelajarannya Pak WR Rajiman itu. WR-nya aslinya Wiliobrodus Romanus. Nah, itu ketika beliau masih jadi non muslim gitu ya. Itu WR-nya itu Wiliobrodus Romanus. Nah, setelah beliau mu'alaf, WR-nya jadi Wahid Rashid Rajiman itu. Beliaunya bagus. Dosen kristologi di kampus kami di Jogja itu. Itu benar-benar ngeri Pak. Ketika kami belajar kristologi itu ngeri banget agenda mereka Pak. Betapa menjauhkan generasi muda itu, muda Islam dari Quran, itu benar-benar luar biasa, halus banget. Halus banget. Makanya Bapak Ibu sekalian, ngapunten sangat. Kita kalau tidak peduli dengan yang seperti itu bisa berbahaya untuk generasi muda kita, Pak. Maka, yuk, ukhuwah boleh. Bukan berarti kemudian saya sampaikan ke panjenengan, oh berarti kita tidak boleh berkawan dengan yang non muslim. Boleh saja Pak, berkawan tuh boleh, tapi kita harus tahu dan harus paham batasannya. Berkawan secara fisik, tapi ininya dan ininya, paham gak Pak maksudnya gak? Kita secara fisik berkawan silahkan, tapi ingat Pak, ideologi, pikiran dan hati itu tetap saja kita harus hati-hati di situ Pak. Karena kalau kemudian tidak hati-hati, banyak di antara saudara-saudara kita semuanya yang terjerumus ke situ karena nyaman dan seterusnya, akhirnya murtad. Selesai sudah Pak. Maka ayo Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup satu hadis Nabi yang sering sudah disampaikan oleh banyak muballigh barangkali, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama yang lain ada yang menyebutkan hadisnya jayyid, bagus, hasan. Ada yang menyebutkan sahih. Tapi Bapak Ibu sekalian, hadis ini sering dijadikan dasar dan dalil untuk menyampaikan kepada masyarakat. Yuk Pak, sekali lagi, kita boleh saja mengikuti hal-hal yang lazim dilakukan oleh orang-orang non-muslim selama tidak dalam hal ritual. Selama nopo Pak Bu? Bukan masalah ritualnya. Boleh kita tasyabuh mengikuti selama memang itu hal yang lumrah-lumrah. Ya, karena memang tasyabuh itu ada yang haram, ada yang mubah, dibolehkan. Tasyabuh yang haram itu yang berkaitan dengan ritual ibadah, ritual yang itu menjadi kekhususan mereka,
orang-orang Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Nasrani, Yahudi, Majusi yang menjadi kekhususan mereka itu haram hukumnya untuk kita ikuti. Tapi kalau kemudian hal-hal yang kita ikuti itu berupa umum, misalnya berpakaian, ngoten nggih, kita tidak harus berpakaian yang nopo, yang terlalu gamisan banget, misalnya ngoten kan, ya kadang pakai batik, pakai putih, pakai sarungan misalnya, pakai kemudian nopo jas, berdasi, kan sama dengan mereka. Tapi menyamainya bukan hal ritual, yang itu sifatnya umum saja, pakaian. Maka hal itu masih boleh, masih mubah, diperbolehkan. Tapi hal-hal yang bersifat ritual apapun itu jangan sampai. Hal yang berupa keyakinan pun jangan sampai diikuti. Kita punya aturan sendiri. Kita punya aturan main sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk kita normalisasi syariat kehidupan kita syiarkan dan kita normalisasi untuk tidak mengikuti ritual-ritual dari yang bukan dari Islam. Maka kami menggaungkan dengan teman-teman anak muda, yuk ketika malam tahun baru ya nggak usah kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Jadi di rumah saja ngaji, nggak usah ada acara khusus gitu kan. Ya kalau tahun baru Hijriah masih oke, kita bisa mensiarkan bahwa kita membiasakan dengan apa? Tahun baru Hijriah. Kadang sudah kita siarkan tahun baru Hijriah aja ya oke sing lali kan itu kan. Masih banyak yang lupa kan. Sekarang sudah bulan apa Hijriahnya Bu? Rabiul Awal, tanggal berapa? Nah, ya itu tanggal berapa Pak? 21. Oke, ya itulah apa namanya, kita sudah siarkan saja masih kadang wah ini bulan apa ya Hijriah gitu kan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi kafir itu berbeda dengan ahlul kitab kalau di dalam konsepnya Al-Quran. Tapi hari ini ahlul kitab dan kafir itu sama, karena sekali lagi tidak ada ahlul kitab sekarang, sudah tidak ada. Maka hukum termasuk hukum menikahi ahlul kitab itu sudah dinasakh oleh para ulama, sudah menjadi terhapus. Maka tidak boleh kita menikah dengan orang yang non muslim, karena mereka bukan ahlul kitab lagi Pak. Ya. Maka tidak ada dalilnya untuk menikahi dengan orang non muslim. Loh Pak, tapi ada di YouTube saya nonton. Siapa? Ya saya sebutkan Ulil Absor Abdallah misalnya. Jangan gak usah cari kalau belum pernah dengar ya. Jangan ikuti, kalau saya bilang jangan ikuti. Saya sampaikan secara personal karena itu sudah muwafaq para ulama itu ya, terutama di dalam apa namanya, ulama-ulama kita di Majelis Ulama juga menyampaikan beliau itu sudah pemikirannya kacau, dan itu harus berhati-hati dari pemikiran Ulil Absor Abdallah meskipun beliau anak kiai gitu ya. Saya tidak akan secara personal, tapi pemikiran beliau itu harus dihati-hati ya, harus dihati-hati. Ada Ulil Absor, kemudian Guntur Romli itu kan dia bahkan istrinya juga orang Hindu gitu ya. Jadi mereka itu anak kiai, gus-gus itu, tapi pemikirannya kacau gitu, pemikirannya kacau. Bahkan pemikiran mereka itu dibantah juga oleh anak kiai yang lain, gus-gus yang lain juga gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi hukum menikah dengan ahlul kitab itu para ulama sudah menyebutkan itu tidak boleh gitu, karena sekarang sudah tidak ada ahlul kitab. Tapi yang membolehkan siapa? Ya tadi itu yang saya sebutkan gitu ya. Jadi apa namanya, kacau, karena para kiai, para ulama menyebutkan beliau termasuk pada pemikiran-pemikiran liberal yang harus dihindari. Maka jenengan kalau ngaji di YouTube, kalau ketemu misalnya Ulil Absor Abdallah, hati-hati, kalau bisa jangan, cari yang lain saja. Itu nanti sesat apa namanya, yang jenengan dapatkan malah bahaya Pak. Gitu ya. Ya nyari kalau ngaji di YouTube itu ya Khalid Basalamah, Sa'adi Hidayat. Kalau saudara-saudara Nahdlatul Ulama ya Gus Baha, Gus Koyum, itu oke, pemikirannya bagus, terjaga. Gus Kautsar misalnya, ya kan. Jadi kalau di Muhammadiyah yang ngajinya ada di channel Tarjih Muhammadiyah, itu kan, insya Allah pemikirannya terjaga semua itu Pak Bung.
Tapi kalau yang sudah tadi yang saya sebutkan orangnya contohnya itu itu bahaya sekali. Nggih, berbahaya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk semuanya, termasuk kita, untuk tetap kuat teguh dengan iman dan Islam kita, dan sehingga kita bisa terhindar dari yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa kita la tattabi'unna sunanun. Orang-orang nanti di satu zaman itu akan mengikuti siapa? Orang-orang sebelumnya. Syibron bi syibrin, zira'an bi zira'in, dan mudah-mudahan kita terhindar yang itu, Pak Bung, sehingga dari yang halus-halus itu kita bisa terjaga, insya Allah aman kehidupan kita, selamat kehidupan kita. Dan nanti silahkan panjenengan baca surah Al-Kahfi di 10 ayat terakhir, itu betapa ngerinya ada orang yang beranggapan amalnya baik, amalnya bagus, banyak, sudah bangun pondok, bangun masjid, tapi disebutkan akhsarina a'mala, sangat rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mengira amalnya nanti dapat balasan, tapi ternyata enggak dapat sama sekali. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'ihi habita amaluhum, dan seterusnya. Itu nanti silahkan panjenengan baca saja. Itu benar-benar jenengan baca, amalkan, dan hati-hati betul peringatan dari surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir itu. Maka betul dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang membaca dan mengamalkan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir Al-Kahfi, insya Allah akan terhindar dari fitnah. Terhindar dari fitnah, Pak Bu. Maka panjenengan perhatikan betul itu, supaya kehidupan kita di akhir zaman ini terhindar dari fitnah, insya Allah. Dari saya cukup sekian barangkali. Terima kasih. Barangkali ada manfaatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kelenta-kelentu kesalahannya itu semua dari saya yang masih fakir dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk terus belajar, memahami ayat-ayat Allah, memahami agama Allah, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya hamba, insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Imam Arifin yang telah memberikan ilmunya, dan mudah-mudahan untuk ke depan bisa dipertajam lagi ini kajian pada pagi hari ini. Ini luar biasa ya, baru sebagian kecil ini. Menurut kami ini luar biasa sekali. Mohon untuk dipertajam lagi untuk sesi berikutnya. Mari kajian Ahad pagi kita sudahi, kita tutup dengan doa. Bagaimana? Oh, ada pertanyaan Pak Ustadz? Boleh? Monggo kalau barangkali ada yang mau diskusikan. Terima kasih. Satu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, mohon penjelasannya mengenai ayat yang ketujuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lahum adzabun adim. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah mengunci hati mereka, pendengar mereka, dan penglihatan mereka. Yang dimaksudkan adalah orang kafir. Orang kafir di sini orang kafir yang sebelum didakwahi oleh Rasulullah atau sesudah didakwahi oleh Rasulullah. Karena kalau kita lihat realita sekarang ini, banyak diantara yang sebagaimana Ustadz tadi utarakan, banyak orang-orang yang dulunya kafir, salah satunya dosen Ustadz itu kan, kemudian menjadi muslim. Nah, untuk hal ini saya mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini berlaku secara umum, baik yang dulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Artinya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Itu menjadi kaidah dalam ilmu tafsir, bahwa pelajaran itu diambil dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayat ini memang turun sudah lama. Hum yang disebutkan di sini barangkali adalah yang sebelumnya, tapi pelajarannya adalah sampai akhir zaman.
Maka semua yang lafaz terdapat di dalam Quran itu adalah lafaz-lafaz yang kisahnya sudah terjadi, orang-orangnya sudah berlalu, tapi pelajarannya bisa diambil hikmah sampai akhir zaman. Nah, termasuk kemudian yang disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7 itu, yang disebutkan khatamallahu ala qulubihim. Him mereka itu siapa? Apakah yang sudah dulu sebelum zaman Nabi, ketika zaman Nabi, ataukah sekarang termasuk him yang dimaksudkan di dalam dalam kalimat tersebut atau tidak, kan itu? Maka sebagaimana dijelaskan para ulama pun termasuk di dalamnya. Artinya him yang disebutkan di situ adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan kafir, bukan hidupnya saja yang dalam keadaan kafir ya. Karena ketika misalnya tadi ada yang sebelumnya kafir kemudian mu'allaf gitu kan, karena Allah limpahkan rahmat dan hidayah sehingga kemudian dia jadi mu'allaf dan muslim, maka kekafirannya terhapus. Lalu kemudian dia hidup baru, sebagaimana dalam sebuah riwayat banyak disebutkan orang yang kemudian dia masuk ke dalam Islam, dia mu'allaf, dilembutkan hatinya, maka kafirannya terhapus, kemudian dia dimulai dari awal lagi. Maka yang disebutkan di dalam ayat ini khatamallahu ala qulubihim itu adalah orang yang masih dalam kafir itu lalu kemudian meninggal dalam kafir. Ketika kemudian dia meninggalnya dalam keadaan muslim, maka insyaallah salimun alaihim, keselamatan untuk mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Ustaz, maksud saya maksudnya lebih detailnya itu seperti ini. Maksudnya kafir di sini orang yang menutup dirinya untuk mengimani Allah atau gimana? Maksudnya yang dikunci oleh Allah itu seperti itu. Oh ya. Ya, tentu saja kafir yang disebutkan di situ adalah orang yang menutup dirinya dari hidayah. Orang yang menutup dirinya dari hidayah. Maka siapapun itu. Maka kalau tadi kami sampaikan di surah Al-Kahfi itu di ayat 103 itu di situ disebutkan in ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, itu bersifat umum. Bersifat umum artinya apa? Bisa saja dia adalah orang yang non muslim, pun bisa juga orang yang muslim tapi menutupi diri dari hal-hal yang membuat dia menjadi orang yang kafir. Bisa nggak orang Islam itu disebut kafir? Bisa. Ketika misalnya orang yang muslim bisa disebut kafir, dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kafir kan? Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, adanya Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi tidak meyakini syariatnya. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi tidak meyakini syariat Quran, membenci syariat Allah dan sunnah Nabi pun disebut kafir. Ciri orang kafir, ciri orang kafir. Sampai kapan disebut kafirnya? Sampai kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri, Pak. Ciri itu tanda-tanda orang kafir seperti ini. Apakah dia mesti mati dalam keadaan kafir? Kalau dia kemudian mati dalam keadaan kafir, maka dia kafir. Kalau tidak, maka tidak. Termasuk tadi, kalau dia menutup diri dari hidayah atau menutup diri dari syariat pun tadi itu, maka sudah termasuk disebut kafir oleh para ulama. Maka pernah kami sampaikan, ada seorang yang dulunya ulama di Mesir, namanya Hamid Nasir Abu Zaid. Dia mengatakan, karena mengatakan Quran adalah muntaj ats-tsaqafi, produk pemikiran, produk budaya. Mengatakan Quran adalah produk budaya, bukan kalamullah, bukan dari Allah. Lalu kemudian beliau dijatuhi kafir oleh pengadilan agama Mesir melalui sidang para masyayikh di sana. Jadi mengatakan Quran tidak asli saja itu sudah bisa jatuhi kafir. Kenapa? Otomatis ketika mengatakan Quran tidak asli, syariat Nabi Muhammad tidak baik, salah dan seterusnya, menutup diri kan? Itu.
Maka itu juga termasuk pada yang kafir tadi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Ini kita garis bawahi kalimat, jawaban kalimat terakhir. Mari kita pertemuan iman, kita pertajam ilmu kita. Kita jangan sungkan untuk taklim tentang kitab dengan ustadz-ustadz kita. Luar biasa. Mari kita berubah untuk kita semuanya. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.